Ikhwan fillah rahimakumullah. Kesempatan tausiah di sore hari ini saya nukilkan satu hadis yang ini berkaitan dengan cara supaya Allah ridho dengan kita, karena Allah sudah menjelaskan lewat nabinya bahwa Allah itu akan ridho dengan hambanya karena tiga hal. Dalam hadis Nabi mengatakan innallaha yardolakum salasan. Yang pertama kaitan dengan tauhid syirik, berarti kalau antum mentauhidkan Allah maka Allah akan ridho. Separah apapun ya kita, dosa sebanyak apapun, selama kita tidak syirik maka itu masih dicintai Allah Ta'ala. Sehingga dia andai kata mati kondisi masih melakukan banyak dosa, selama tidak syirik berarti dia masih punya tauhid, maka itu jaminannya dia walaupun sampai naudzubillah kok masuk neraka tidak akan diabadikan. Dan dia disiksa di neraka itu bukan dalam rangka adab tapi sebagai balasan. Jadi ada bedanya, kalau balasan itu dosa yang ada pengampunan, kalau azab itu dosa yang nggak diampuni gitu ya. Nah, khusus untuk dosa selain syirik judulnya adalah mujazziin, mereka akan dibalas gitu aja. Nanti sampai kira-kira dosanya atau balasannya sebanding dengan dosanya, nanti akan dimaafkan dan dimasukkan surga. Ini yang pertama, kalau ini sudah nggak perlu kita kaji ya. Ini yang kedua adalah Allah itu sangat suka dan ridho kalau antum berjamaah. Jadi hidupnya tetap bareng-bareng dengan saudara dan tidak berpecah. Sehingga makna tersiratnya kita walaupun banyak masalah itu nggak boleh berpecah dan nggak boleh kemudian pisah. Tetap harus berjamaah, bersatu dalam keadaan baik. Walaupun misalnya banyak masalah, selama berjamaah itu tetap jauh lebih baik daripada tidak punya masalah tapi malah sendirian. Karena banyak ya, keistimewaan, banyak keutamaan dan banyak keberkahan yang bisa kita dapat. Pertama, amal soleh itu jadi mudah. Antum nggak mungkin bisa amal soleh dengan mudah kalau nggak berjamaah. Jangankan kok amal soleh yang besar, misalnya bikin sekolah, bikin tabligh akbar, bikin kajian umum, bikin masjid, itu nek nggak berjamaah kan nggak mungkin bisa. Yang sepele-sepele gitu aja, yang kecil-kecil aja, itu nggak bisa kok kalau kita sendirian itu. Sepinter apapun, antum sekuat apapun, tapi kalau sendiri tetap nggak akan bisa mengerjakan perintah Allah Ta'ala dengan sempurna. Kemudian juga antum melihat hampir semua perintah Allah Ta'ala dalam Al-Quran itu rata-rata dikerjakan bisanya berjamaah ya, sedikit yang bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Itu pun misalnya amalan yang sendiri kalau dikerjakannya berjamaah itu lebih barokah. Misalnya endak-endak sendiri bisa, atau apa amal soleh yang lain, tapi kalau dikerjakan berjamaah itu tetap jauh lebih baik. Oh cuman kok manusia, binatang aja berjamaah sesuai dengan komunitasnya. Nggak mungkin kambing kok senengannya kumpul dengan serigala, atau misalnya kelinci kelompok dengan rombongan kambing. Mereka mesti berkelompok-kelompok sesuai dengan habitatnya gitu ya. Makanya kita juga usahakan untuk selalu bareng, kumpul, ketemu dengan saudara. Ini wasiat Nabi ya toh, yang menyelamatkan hidup kita. Itu Nabi mengatakan ada tiga. Salah satunya apa? Dia tetap bisa adil firridho wal ghadab, dalam keadaan dia suka ataupun pas nggak suka. Maka ketika kita urip bareng gini, walaupun pas jengkel itu tetap kudu adil. Ojo kok kemudian pas jengkel langsung metu terus ora kelingan kebaikannya. Kapak-kapakno koncone nganyel kiki yo, mungkin banyak kebaikan yang dulu kita dapat, kudune adil gitu loh. Kadang-kadang awet cilik apian terus saling tolong menolong, baru keliru sidik langsung putus terus ora kelingan kebaikannya sama sekali gitu ya. Maka ini diingat-ingat wasiat Nabi. Nah yang ketiga yang buat Allah ridho itu antum tetap menyambung apa yang Allah sambung, antum tetap mendukung apa yang Allah dukung, Allah cintai gitu ya. Pokoknya jangan sampai bertentangan. Allah cinta dengan orang mukmin, antum malah benci. Allah benci dengan orang kafir, malah kita dukung. Nah, ngono-ngono kuwi sing bikin Allah betul-betul nggak suka. Nggak ada ceritanya orang ngaku cinta pada Allah tapi cinta juga sama musuh Allah. La tajidu qauman yu'minu billah wal yawmil akhir yuwadduna man hadallah. Nggak ada ceritanya orang ngaku cinta pada Allah tapi gandengan tangan dengan musuh Allah. Ini harus pas gitu loh, Pak. Jadi jangan kita netral, nggak boleh. Pokoknya antum rombongan Allah apa rombongan setan, hizbu apa hizbu setan,
bolone malaikat atau bolone setan, ngono jelas. Ashabul yamin apa ashabus shimal. Nek akhirat kuwi golongan ahlun nar apa ahlul jannah. Ora nek golongan netral ning akhirat kuwi. Netral aku ora rono ora rene, ora iso. Nek antum menjadi pendukungnya Allah ya mesti jadi musuhnya musuh Allah. Nek antum itu berada pada rombongannya setan menjadi musuhnya Allah, itu pasti. Dimanapun posisi antum itu mesti ada yang cinta, ada yang benci. Antum berada di jalurnya Allah, antum akan dicintai Allah dan dicintai orang-orang mukmin yang mencintai Allah. Tapi kebalikannya antum mesti akan dibenci oleh musuh Allah. Nah, terus misalnya antum rakuat terus pindah ke golongan biar dicintai musuhnya, mungkin antum dicintai musuh Allah ning genten, antum akan dibenci oleh Allah Ta'ala. Antum di titik manapun kuwi enek sik seneng enek sik ra seneng. Nah padha-padha ra seneng itu nek iso jangan sampai ra senengnya kita itu, maksudnya ada orang yang benci dengan kita itu kok yang benci rombongan Allah Ta'ala gitu ya. Nah antum dibenci musuhnya Allah Ta'ala rapopo. Bahkan termasuk ya tanda kalau Allah cinta itu kita dijadikan musuh oleh musuhnya Allah. Oh sangar tuh. Saya tak ulangi ini. Termasuk tanda kalau Allah cinta. Ini dijelaskan ini oleh para ulama. Saya pernah nukil di terjemahan itu, tak share dulu ning lali. Termasuk tanda golongan yang dicintai Allah itu dia dinobatkan menjadi musuh Allah ya.